Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gabu deh. Jika bersamaku banyak luka, maka pergilah bersamanya dengan banyak panik. Ini bentar lagi aku pakai likom ya. Anakku belum hai, tak baca bismillah dok. Bom kuah gede dempu salah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Di sini saya mau minta maaf terkait video yang beredar di dunia TikTok dan juga Instagram. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh, atas kesalahan saya live di Instagram. Saya meminta maaf dan saya juga sangat menyesali atas apa yang telah saya lakukan. Kedepannya saya berjanji akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Ulfa bin Husaini, tempat tanggal lahir Tanjung Minje, 15 Mei 2000, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, satu perkawinan belum nikah, alamat. Dengan ini menyatakan sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk semua warga Aceh, umat Islam, masyarakat. Saya mengakui dan membenarkan bahwa kegiatan live di TikTok pada tanggal 12 Januari 2024 adalah benar saya yang dengan tindakan yang saya lakukan tidak sengaja. Dengan hal ini saya mengakui saya telah bersalah dan melanggar peraturan daerah istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, Kanun Undang-Undang Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam, Kanun Aceh nomor 8 tahun 2004 tentang pokok-pokok syariat Islam, Kanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan ibadah. Saya meminta maaf kepada masyarakat Aceh, seluruh ulama, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten atau kota dan aparat penegak hukum atas tindakan yang saya lakukan saat live di TikTok. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jika saya mengulangi, saya bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya menyatakan tidak akan melakukan upaya tuntutan adat maupun tuntutan hukum di kemudian hari. Saya akan memenuhi panggilan penyidik Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh bila sewaktu-waktu diperlukan lagi. Saya juga bersedia menonaktifkan sementara akun TikTok saya dan Instagram saya. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya, masyarakat, seluruh masyarakat Aceh dan juga seluruh masyarakat di Indonesia karena saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mohon dibina kepada seluruh yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, satu kata yang begitu mudah diucapkan Mira Ulfa, semudah dan tanpa beban ketika dia melakukan pelecehan terhadap asma Allah di akun media sosial TikTok. Tapi apalah cur, ibarat nasi sudah jadi bubur, Mira akhirnya diminta datang ke kantor Satpol PP Wilayatul Hizbah atau Polisi Syariah Aceh di Banda Aceh, Selasa 21 Januari 2025 lalu. Di sini, selebgram asal Aceh ini diberi tausiah dan akhirnya menyampaikan permintaan maaf usai videonya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sambil memainkan musik DJ menjadi viral dan menuai kontroversi di media sosial.
Tak sendiri, Mira datang didampingi ayah kandungnya dan kepala desa atau kecik dari Kabupaten Aceh Timur. Di hadapan para pejabat Satpol PPWH dan Kadis Syariat Islam Aceh, Mira menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ayah kandung Mira dan kecik yang juga hadir ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi. Setelah itu, Mira diminta untuk membacakan surat permohonan maaf yang telah ditulis dan disepakati sebelumnya. Hanya saja, dari video yang beredar tak kelihatan penyesalan mendalam dari raut wajah Mira terkait apa yang telah ia lakukan. Pembacaan surat permohonan maaf dilakukan di hadapan Kasatpol PPWH Jalaluddin selaku Kepala Dinas Syariat Islam DSI Zahlul Fajri serta pihak terkait lainnya. Saya meminta maaf kepada masyarakat Aceh, seluruh ulama, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota, aparat penegak hukum atas tindakan yang saya lakukan saat live di TikTok, ujar Mira. Namun, setelah membaca surat permohonan maaf, seorang ustadz juga memberikan tausiah kepada Mira terkait perbuatannya dan mengingatkannya untuk menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Kasatpol PPWH Aceh Jalaluddin mengatakan saat diperiksa Mira mengaku spontan membacakan basmalah sambil diiringi musik remix. Kami sudah memeriksa, memang terjadinya secara spontanitas, kemudian kekhilafan dan masih kurangnya pengetahuan tentang etika beragama, kata Jalaluddin. Pihaknya kemudian meminta Mira membacakan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh, umat muslim dan seluruh ulama. Sehingga kita harapkan bisa dimaafkan dan untuk ke depan anak kita ini akan dibina dengan baik sehingga tidak akan terulang lagi apa yang sudah terjadi, tuturnya. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Aceh Zahlul Fajri menjelaskan pihaknya sepakat untuk memanggil Mira agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Apapun ceritanya, masyarakat Aceh ketika berkaitan dengan konten pelecehan agama akan membuat masyarakat marah besar, katanya. Sementara Kasih Penyidik Satpol PP Provinsi Aceh Marzuki mengatakan sesuai dengan berita acara dan surat pernyataan, Mira tidak ditahan, tetapi bakal dilakukan pembinaan dan sewaktu-waktu akan tetap dipanggil. Karena yang bersangkutan beralamat sesuai KTP di Aceh Timur, maka nanti kita akan berkoordinasi dengan Satpol PPWH Aceh Timur untuk dibina di sana. Karena yang bersangkutan juga ingin pulang kampung, jadi kita minta juga dibina oleh keluarga dan Pak Kecik setempat, katanya. Sesuai dengan perjanjian juga Mira menonaktifkan akun TikToknya, kita juga terus mengawasi di media sosial. Kalau memang yang bersangkutan mengulangi lagi, sesuai dengan hasil ketentuan dan pernyataan, yang bersangkutan akan kita proses sesuai hukum yang berlaku, tegas Marzuki. Mira Ulfa adalah konten kreator sekaligus selebgram asal Aceh yang menggemparkan masyarakat Aceh serta Indonesia, bahkan negara tetangga Malaysia. Ini ulahnya sendiri melalui video yang diunggah lewat akun pribadi TikToknya Kekasih H88 sehingga dinilai mengundang kontroversi. Itu sebabnya beragam hujatan muncul, termasuk sempat diburu dan dicari masyarakat pengguna internet akibat tindakan yang dicap tidak mencerminkan bahwa dirinya sebagai publik figur berdarah Aceh yang menjunjung tinggi syariat Islam. Setelah video kontroversinya beredar dan menjadi kecaman warganet pada Rabu 15 Januari 2025 lalu, Mira Ulfa mengunggah video klarifikasi terkait permintaan maaf dan mengakui kesalahan yang diperbuat sekaligus menyesali tindakannya. Begitupun tak sedikit warganet yang masih merasa geram, bahkan mereka pun mendesak agar penegak hukum menangkap Mira Ulfa. Lantas, siapa Mira sebenarnya? Mira adalah seorang konten kreator dan selebgram asal Aceh yang dikenal melalui akun pribadinya Kekasih H888. Ia sering membagikan konten yang menarik perhatian banyak pengguna media sosial dan gaya kontennya sering masuk FYP sehingga ditonton ribuan orang. Selain sebagai konten kreator, Mira juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang kebidanan dan telah meraih gelar ahli media atau kebidanan AMD-CAP dari Politeknik Kesehatan Aceh. Namun, citranya yang positif berubah drastis setelah ia mengunggah sebuah video kontroversial yang dianggap menistakan agama. Banyak yang mengkritik tindakannya karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai sebagai seorang muslimah. Terlebih sebagai perempuan asal Aceh yang berasal dari daerah yang sangat menjunjung tinggi agama Islam dan norma-norma adat. Lantas bagaimana dengan permintaan maafnya? Sebagian besar warganet tidak percaya dengan ketulusan permintaan maafnya dan menilai video tersebut hanya upaya untuk mendapatkan simpati publik sekaligus meredam hujatan. Ada pula yang menyebutnya sebagai langkah mempertahankan popularitas. Makanya warganet meminta agar ia diberi hukuman setimpal agar menjadi pelajaran. Sehingga kejadian ini menjadi sorotan karena ia diduga melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan dinilai semakin memperburuk situasi. Itu sebabnya warganet berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran tidak hanya bagi Mira, tetapi juga bagi kreator konten lainnya untuk lebih bijak dalam berkarya di dunia digital. Sementara, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahlul Fajri berharap kasus itu menjadi pelajaran bagi semua, yang meminta siswa dan mahasiswa lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Duh Mira, begitu mudah Mira meminta maaf semudah ia melecehkan asma Allah.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.